Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dimanapun teman-teman berada, ya, bersama dengan keluarga baik-baik saja, tetap semangat. Timnas Indonesia sudah di Myanmar, akan bertarung melawan tuan rumah pada tanggal 9 Desember nanti itu di Yangon, dan manajer tim bersama dengan Asnawi sudah tiba. Ya, tadi atau kemarin, ya, mereka sudah tiba. Tapi tadi saya coba untuk berbicara dengan Pak Marji ketika melihat anak-anak, katanya udah anak-anak dalam keadaan baik, semua penuh percaya diri, ya, relax. Ini penting untuk menghadapi laga pertama, biasanya selalu sulit, ya, apalagi Myanmar berambisi untuk bisa menghadang Indonesia. Mereka ingin menang melawan Indonesia, makanya STY minta kepada seluruh punggawanya 24 pemain ini untuk fokus yang menghadapi Myanmar. Ya, STY juga tahu bahwa laga pertama selalu agak berat, ya, untuk bisa melewati, tapi mereka harus melakukan itu untuk mendapatkan hasil positif. Pak Marji bilang semoga anak-anak ini tetap dalam kondisi terbaik, tidak ada yang cedera, ya, dalam latihan untuk persiapan menghadapi tuan rumah, sehingga kita bisa memenangkan laga. Karena ini penting, kalau kita dapat 3 poin kita balik ke Indonesia, di Manahan Solo nantinya kita akan siap menjamu Laos, dan tentunya kita punya target tidak seri, ya, harus menang melawan Laos. ST sendiri masih tetap menganggap bahwa timnya bisa berbuat yang terbaik, ya, untuk di grup B ini, karena selain ada Myanmar kan ada Laos, kita akan bertemu dengan Vietnam juga tanggal 15. Kemudian menutup laga, itu laga terakhir di grup B melawan Filipina. Tidak ada yang mudah, ya. Orang bisa mengatakan bahwa kita bisa mengalahkan Myanmar, bisa mengalahkan Laos, ya, 2 tim bisa mengalahkan Filipina, tapi di mata STY ini pertandingan-pertandingan yang berat karena semua tim sudah dalam taraf peningkatan, bersiap dengan sangat baik, ya. Kita hanya mengirim bukan tim senior, tapi tim muda semua. U22 memasuki U23 yang dipersiapkan ke SEA Games tahun depan di Bangkok. Memang ada beberapa pemain senior, ya. Udah ada Marcelino datang, tapi Marcelino kan tetap bersama, masih 20 tahun. Tapi dia sudah terbiasa dipakai oleh STY bermain di tim senior. Ya, kita ada Arhan di sana juga. Asnawi paling tua memang, 25 tahun, dan dia pasti akan didapuk sebagai kapten kesebelasan. Kemudian kita masih punya Ferrari, punya Ronaldo Kuating yang ada, ya, Arkan Fikri, ada Hoki Caraka juga di depan. Dan ini kan yang sudah terbiasa juga dipanggil oleh STY. Jadi kalau bilang di tim senior yang tampil, yang ada ketika lawan Arab terakhir, di mana kita menang di GBK dengan 2-0, sebuah sensasi yang luar biasa dibuat oleh Garuda kita, ya, itu di sana udah ada pasti Marcelino yang membuat 2 gol, ya kan. Kemudian Arhan ada, Hoki Caraka ada, ya, kemudian juga dengan Muhammad Ferrari ada di sana. Jadi 4 pemain ini ikut dibawa sekarang oleh STY memperkuat tim Garuda Muda untuk berlaga di Asian Cup yang dulunya lebih terkenal dengan Piala AFF. Nah, bagaimana tanggapan tuan rumah dengan kedatangan tim Indonesia? Mereka antusias sekali, ya, untuk bisa menghadapi Indonesia. Para supporter, ya, para pendukung Myanmar itu ingin menyaksikan, karena semua tahu dengan peningkatan timnas Indonesia. Walaupun ini datang tim muda, tapi mereka semua tahu bahwa di dalam tim muda ini ada Marcelino, ada Pratama Arhan, ada Asnawi Mangko Alam, ada Muhammad Ferrari, ada Hoki Caraka. Jadi mereka itu mengenal. Apalagi ada yang terakhir adalah Rafael Struijk, ya, ini striker yang tidak tergantikan di tim senior, masih muda tapi selalu akan menjadi andalan, menjadi kesayangan bagi STY untuk bermain terus di depan, ya. Nah, pelatih Myanmar di sini yang baru masuk pada bulan September, dia masih baru, ya, untuk menangani tim ini, tapi dia masih yakin, ya, bahwa timnya ini bisa, ya, menghajar Indonesia. Ya, wajar-wajar saja, ya, boleh, ya, mereka bisa yakin sebagai tuan rumah. Nah, ini pelatih Myo Haeung-win, ya. Myo Haeung-win ini sudah bertekad bahwa dia punya daftar pemain sampai 7 atau 8 abroad, ya, yang dia akan panggil memperkuat Myanmar menghadapi Indonesia. Nah, jadi ini kita juga harus hati-hati. Kalau melihat di sana juga kita lihat ada Aung Kaung Man yang bermain di Kelantan. Kalau ini dalam catatan saya, ya, ini berbahaya juga pemain ini. Ada Tia Zhao Gawort yang bisa bermain. Dan ada menarik, ada mantan pemain Borneo, ya, Win Naintun, ya, akan ada yang kini memperkuat Chiang Rai United dan Tan Pain di Channaburi Power. Ya, ini akan bergabung, ya, Jerang ini untuk
menghadapi Indonesia mereka akan datang. Berbahaya ya. Kita akan tunggu, apalagi kalau Hein Huit Aung ya, kalau dia dilepas oleh salah satu klub di Liga Super Malaysia atau di Negeri Sembilan ya, FC, ini lebih kuat mereka Myanmar untuk bisa menghadapi kita. Jadi tetap anak-anak harus fokus ya untuk menghadapi laga melawan Myanmar. Ini tidak mudah memang. Mereka kuat, kalau kita tersandung semakin berat kita untuk bisa bersaing di grup B ini. Karena kan andaikan kita kalah di sana, wah, kita menang melawan Laos, oke. Tapi lawan Vietnam itu juga berbahaya. Vietnam turun dengan kekuatan penuh. Yang mereka punya 2 striker terbaik nah. Ya, Quang Hai ya, Nguyen Quang Hai dan Nguyen Tien Lin. Ini dua-dua dari depan dan sangat kuat. Nah, mereka ini datang ketika bermain dengan Jai Ises dan kawan-kawan di Jakarta di putaran kedua, mereka ada di sana. Ya. Sebelum mereka kalah tentunya. Tadi ada rasa penasaran bagi Nguyen Tien Lin untuk bisa membalas ya bagaimana mereka tidak bisa menang dalam 3 pertandingan terakhir melawan Indonesia di 2024, bahkan tidak bisa membuat satu gol pun ke gawang Indonesia. Jadi mereka tahu memang dengan tim muda, tapi mereka mungkin tidak peduli, mereka ingin mengalahkan. Nah, makanya kita harus menang melawan Myanmar. Saya bilang tadi kan, kalau kita seandainya tumbang, waduh, akan sulit. Kita akan bermain dengan Vietnam di Viet Tri Stadion, di markasnya Vietnam. Kalau kita tersandung lagi ya, dengan 2 kekalahan agak berat. Walaupun kita akan menjamu Filipina dalam pertandingan terakhir, di mana Solo dan kita menang, paling tidak kita cuma dapat 6 poin. Nah, ini kan susah dalam persaingan. Kalau kita sampai tumbang lawan Myanmar, Myanmar bisa mengalahkan Laos, nah mereka juga bisa mengalahkan Filipina, ya bisa saja terjadi. Nah, makanya ini laga yang saya pikir ini krusial dan harus benar-benar STY berhitung di sini untuk menerapkan taktik dia, meracik tim ini, siapa yang akan dimainkan. Nah, ini kan perlu diutak-atik dengan formasi, apakah dia tetap akan selalu doyan dengan 3-4-3 atau bermain dengan tetap 3 back, 5 gelandang dia pakai, 3-5-2, dia memperkuat di poros tengah ini sehingga kita bisa unggul di sini dan menempatkan 2 striker depan. Ya, saya pikir 2 striker itu penting dengan siapapun. Oke, Caraka bermain dengan Rafael Struijk misalnya, kalau Rafael Struijk sudah datang ya dan dia bergabung, tapi kita masih punya Ronaldo Kuate, selain ada Argan Kaka, Ronaldo Kuate juga bisa bermain melebar. Nah, ini kan tergantung STY untuk bisa melihat ya, berani nggak bermain dengan 2 striker sekaligus. Mungkin kita tidak tahu penempatan Marcelino di mana, apakah di belakang 2 striker tersebut atau Marcelino yang nantinya akan menjadi jenderal di dalam tengah untuk membagi bola, istilahnya playmaker. Bisa nggak STY melakukan hal demikian? Karena Marcelino pasti akan menjadi pusat perhatian tentunya dalam setiap pertandingan, bukan melawan Myanmar, tapi semua pertandingan. Kalau kita bisa melangkah ke semifinal, bahkan ke final, dia akan menjadi fokus bagi semua lawan untuk bisa bagaimana meredam pergerakan Marcelino. Mereka semua tahu dengan kehebatan Marcelino, anak muda ini yang sudah bermain di level senior ya, bersama dengan Jai Ises dan kawan-kawan. Makanya dia selalu akan ditunggu oleh lawan-lawannya ya. Marcelino tentunya akan menjadi pemain utama pasti di sini, dan peran dia sangat vital bagi tim Indonesia. Makanya hati-hati sekali lagi apa yang dikatakan oleh pelatih Myanmar, Myo Hai Nguyen ini. Kita harus betul-betul tandai dengan ini, karena kami ingin menang melawan Indonesia, tetapi kita juga ingin menang, ingin menghantam mereka tentunya, dan itu juga ada di otak STY bagaimana untuk bisa mengalahkan Myanmar, karena ini penting. Sekali lagi, ini laga pertama, penting untuk kita lewati dengan poin penuh. Jangan sampai kita tersandung ya di sini. Sebenarnya kalau dengan imbang juga kan masih bisa, yang penting tidak kalah. Tapi yang kita butuh adalah menang melawan mereka. Semoga ini bisa mendapatkan hasil yang bagus buat Marcelino dan kawan-kawan. Oke, teman-teman, sampai di sini saya berbicara dengan bagaimana ambisi tuan rumah, karena mereka punya pemain-pemain abroad yang mereka akan datangkan untuk menghadapi Indonesia di grup B kita. Tapi kita tidak perlu takut ya untuk menghadapi tim muda kita. Saya yakin bisa bermain dengan motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan laga dengan positif. Dengan Bung Ropan. Ciao.